Halo, halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Guys, kok bisa sih ada negara yang gak tahu malu? Habis ngamuk-ngamuk sebut Indonesia pelit, sekarang lah kok mau nyoba ngakalin kita? Oh, gak malu ya kalian? Dulu aja marah-marah sampai sebut-sebut kita gak mau bagi ilmu soal swasembada padi. Tapi apa iya Indonesia begitu pelit ilmu? Daripada penasaran, ayo kita bongkar faktanya di sini di channel Perspektif. Tonton sampai selesai, jangan di skip-skip. Tetangga kita, Malaysia, lagi di ujung tanduk. Bendungan mereka kering, produksi beras mereka nyungsep. Dan El Nino Godzilla siap membakar sisa sawah mereka. Mereka panik, jelas. Mereka butuh makan, pasti. Tapi yang bikin kita emosi, mereka datang ke Indonesia bukan bawa rasa hormat, tapi bawa proposal yang pentingnya akal sehat. Mereka mau 200.000 ton beras premium kita. Catat, premium. Tapi tahukah, mereka nawar berapa? Rp9.800 per kilo. Wah, Kalian premium? Baras, di Thailand harga 21.000. Di Vietnam 19.000. Di pasar kita saja beras jenis ini sudah belasan ribu. Gila sih. Lalu mereka pikir kita ini apa? Negara obrolan. Betul. Negara yang bisa dikadalin cuma karena kita lagi panen raya. Ini bukan cuma soal dagang. Ini soal harga diri bangsa yang mau diinjak-injak di depan piring nasi kita sendiri. Bisa jadi. Dengar baik-baik. Setiap butir beras ditanam pakai pupuk subsidi yang dibayar pakai pajak kita. Irigasinya dibangun pakai uang rakyat Indonesia. Betul. Apakah kalian rela uang pajak kita dipakai buat kasih makan negara lain dengan harga diskon? Sementara petani kita sendiri harus berjuang setengah mati di sawah. Kalau kita kasih harga 9.800, itu artinya kita mensubsidi perut rakyat Malaysia. Betul. Gila. Itu namanya pengkhianatan terhadap petani dan rakyat Indonesia. Buat pemerintah, jangan kasih kendor. Jangan jadi pengemis devisa. Kita punya stok 5 juta ton. Betul. Kita yang pegang kendali. Mereka butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Jual di harga internasional minimal 20.000 per kilo. Kalau tidak mau silakan makan gengsi. 3 bulan lagi, pas bendungan kalian kosong melompong, kalian akan balik lagi ke sini sambil berangkat. Di saat itu, harga mungkin sudah 25.000. Jangan mau dicuci otak sama propaganda, kasihan. Betul. Kasihani petani kita sendiri, kasihani harga diri bangsa kita. Betul. Kita ini bangsa besar, bukan pelayan yang bisa disuruh-suruh kasih harga murah. Ini nih ternyata nih ada sebuah negara yang gak tahu malu. Udah ngamuk-ngamuk sebut Indonesia pelit, tapi kok malah nyoba mau ngadalin Indonesia. Mereka ini lagi kesusahan, lagi krisis pangan teman-teman ternyata, ya kan? Gara-gara itu juga mereka langsung kemudian ngemis-ngemis menawar murah beras premium kita. Dikira kita tuh swasembada pangan buat mereka apa? Lah, maksudnya gimana nih, kok enak bener mereka ya, kayak seolah-olah kita itu diobral gitu negara kita ya, dengan bisa beli beras murah. Lah kok enak ya, enak bener, mending dikasih rakyat kita sendiri. Yang berhormat ulu-ulangan nak mencelah tu ada adabnya. Dan yang berhormat sila tarik balik ya. Speaker minta Arau tarik balik juga. Speaker pun kena fair lah. Yang berhormat, Kena adil lah juga. yang berhormat, saya bagi arahan dan putuskan. Ya. Okey, saya minta maaf saya tarik balik. Tapi saya minta Arau pun tarik Jangan. balik. Sebab dia sebut penyamun. Yang berhormat, Sebab dia sebut penyamun. Peraturan saya minta dia duduk je. Yang berhormat, dengar arahan saya dulu. Ya, saya buat keputusan percakapan itu unparliamentary, tolong tarik balik. Dan Saya- sebentar bagi saya bercakap dulu. Kalau nak bercakap macam ni tak habis ya. Selepas itu, apa yang berhormat fikir tidak ketahuan atau tidak menyenangkan hati, bawa dalam peraturan berapa dan bangun dan bercakap, saya boleh buat keputusan. Janganlah mencelah-celah tentu ada orang susah untuk buat keputusan. Sebentar nanti ya, bagi saya selesaikan. Faham? Faham, Speaker. Saya balik. tarik balik. Tapi saya minta Arau pun tarik balik. Okey, apa benda yang tarik balik itu? Ada sebut penyamun. Sebentar, peraturan berapa? Geger nih. 366.
Tak apa kalau tak tahu kawan-kawan bantu. Baik. Kan tak ada masalah. Dia nak marah, dia nak gelak, kenapa? Sangat menggelitik melihat bagaimana seorang menteri atau pejabat publik di Malaysia harus menghadapi cecaran pertanyaan mengenai nama kementerian mereka yang dianggap sudah tidak relevan lagi karena gagal menjamin keamanan makanan rakyatnya. Wah. Perubahan nama menjadi Kementerian Pertanian dan tak terjamin makanan mungkin terdengar seperti ejekan yang pedas. Namun itulah kenyataan pahit yang harus mereka telan ketika intervensi pasar yang dijanjikan tak kunjung membuahkan hasil. Sementara harga beras 5 hingga 10 kilo terus melonjak mencekik leher rakyat kecil. Waduh. Indonesia telah membuktikan bahwa kemandirian pangan bukanlah sekadar impian kosong, melainkan hasil dari ketegasan pemimpin yang berani melarang impor meski tekanan global menghadang dari berbagai penjuru. Ternyata nih negeri tetangga lagi gonjang-ganjing banget ini ya. Ternyata dari anggota DPR Malaysia nih ternyata ricuh begitu ya di antara mereka ya. Dan bahkan mereka ngomong nih Indonesia ini pelit ilmu. Kalau dari caption yang ada dalam video itu tadi ya kan. Mereka ngamuk gara-gara mereka lagi krisis pangan ya. Impor mulu nih ya. Gonjang-ganjing. Ternyata negara yang katanya lebih hebat daripada Indonesia itu malah justru hari-hari ini lagi terpuruk teman-teman. Lah kita masih aman bahkan sampai swasembada beras loh. Pak Amran, kemarin Pak Prabowo udah mengizinkan kita untuk ekspor beras. Itu gimana Pak tanggapannya kemarin? Kita upayakan dulu, stok kita perkuat. Produksi kita lompatannya sesuai BPS, bukan kata saya itu Januari sampai April itu kurang lebih 50 sampai 60%, 62%. Nah ini berkat kerja keras kita semua atas perintah gagasan besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau luar biasa menerbitkan impres dengan perpres 4 di saat kepemimpinan 100 hari. Ini mempermudah petani kita untuk mengakses sarana produksi khususnya pupuk. Jumlahnya ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan. Dan itu berdampak pada produksi. Wah, ini kemudian nih, ya? tim-tim teman-teman PPL se-Indonesia kompak, solid. Kepala Dinas Pertanian se-Indonesia kompak, solid untuk mengangkat produksi. Di saat ini kita surplus, di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Betul. Itu kebanggaan kita. Penyebabnya sampai 3.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia. Wah, alasan dari Mentan Amran Sulaiman menolak ekspor beras meski diizinkan sama Pak Prabowo. Karena beliau mau memastikan ya kebutuhan rakyat Indonesia ini terjamin dulu, aman dulu. Baru kalau sudah terjamin aman untuk rakyat, baru boleh ekspor. Tapi dengan pengawasan yang ketat ya kan. Ini dia nih teman-teman yang beda nih sama negara-negara lain ya. Di tengah mereka lagi gonjang-ganjing ngomongin ini ngomongin itu, kita diam-diam nih ya swasembada pangan ya kan. Salah satunya di sektor padi atau beras ini teman-teman ya kan. Oh, ini nih ya. Ternyata Malaysia sedang kolaps teman-teman ya. Yang mungkin belum pada tahu ternyata di sana nih lagi demo-demo juga nih ya. Mungkin salah satunya ya gara-gara itu apa-apa jadi mahal, BBM juga naik gara-gara perang resmi ya kan? Ya, ini berita fresh from the oven, PHK besar-besaran terus-menerus terjadi, ribuan orang di PHK setiap bulannya di negara Malaysia. Itu bakal banyak yang berdarah guys, bakal banyak yang mati, bakal banyak yang kehilangan pekerjaan. Waduh. Krisis ekonomi di Malaysia saat ini. Kiamat ekonomi di Malaysia bukan lagi sekadar isapan jempol belaka, melainkan kenyataan pahit yang kini mulai merobek stabilitas sosial di negeri jiran tersebut. Gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran yang terjadi setiap bulan telah menciptakan pemandangan mengerikan, di mana ribuan orang kehilangan mata pencaharian dan masa depan mereka menjadi abu.
Krisis ini bukanlah fenomena biasa, karena di balik kenaikan harga bahan bakar minyak dan kelangkaan pasokan beras, terdapat ancaman yang jauh lebih nyata yang merayap masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, yaitu populasi warga asing yang menjamur tanpa kendali. Betul. Kehadiran warga Bangladesh di Malaysia kini telah mencapai titik kritis yang menyerupai invasi senyap, di mana mereka tidak lagi hanya menjadi buruh kasar, tetapi sudah mulai menguasai sektor-sektor strategis. Bahaya sih. Dengan jumlah pemegang izin kerja sementara yang mencapai ratusan ribu orang, kota-kota besar di Malaysia kini terasa asing bagi penduduk aslinya sendiri karena dominasi pekerja migran tersebut. Wah, ini lagi nih ya. Wah, parah banget ini. Dan ide brilian Anwar Ibrahim apa? Dia langsung mengeluarkan perintah bahwa rakyat Malaysia harus nanam padi di halaman rumah mereka, guys. Gila sih. Baca nih Malay Mail nih. Si Anwar nih, dia menyuruh orang Malaysia mulai bercocok tanam di halaman rumah mereka. Parah. Brilian, guys. Brilian nih. Solusinya sangat jenius. Bapak-bapak, negara kita mau mati kelaparan, apa yang harus kita lakukan? Wahai rakyatku, mulailah nanam di teras rumahmu. Brilian, guys ini. Gila sih teman-teman, sampai-sampai Bang Benix nih roasting habis-habisan pemerintah Malaysia begitu ya. Ternyata ya mereka nggak bisa tahan nih di sini, di mana dunia lagi krisis. Ternyata mereka lebih parah lagi nih, hampir kolaps nih ya kan. Ternyata wah, kita masih dalam taraf yang masih lebih baik daripada negara jiran loh teman-teman ya. Sampai-sampai yang paling lucu, yang paling parah nih dikeluarkan solusi dari PM Malaysia Anwar Ibrahim. Ini gimana Pak? Kita lagi kelaparan nih. Ini krisis pangan nih. Ya udah, nanam padi aja depan rumah lah. Ini kalau yang punya lahan depan rumah mah oke-oke aja bisa terlaksana. Tapi kalau tinggalnya di apartemen gimana? Aduh, benar-benar tidak solutif ya teman-teman ya. Untung ya kita nih rakyat Indonesia, minimal bersyukur lah ya. Kita melihat di Malaysia ternyata lagi gonjang-ganjing parah. Apalagi ini perihal pangan loh. Kalau pangannya ini sudah tergoncang, wah bahaya ini negara. Banyak negara hancur gara-gara pangannya ini goyah teman-teman. Baginya. So yang pertama mengenai keamanan pangan, food security. Di sini ternyata Kementerian Pertanian ya dikelola dan diurus oleh Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman beserta kawan kita Pak Sudaryono, pendiri Garuda TV, sudah melaksanakan program yang luar biasa. Yaitu sekarang sudah menjadi swasembada pangan, khususnya swasembada beras. Betul. Dan ini di luar ekspektasi, di luar harapan. Yang waktu itu sudah ditetapkan target 2029 untuk mencapai keadaan swasembada beras. Sekarang sudah terdapat kurang lebih 4 juta ton lebih beras yang sudah disimpan di gudang-gudang Bulog, dan karena gudang Bulog dan pemerintah sudah penuh, sekarang disewa ke swasta. Dan kita berharap, tapi kita menunggu nanti 5 juta ton di dalam gudang-gudang pemerintah. Andi Amran Sulaiman, saya beri bintang jasa utama. Saudara, banyak tokoh penting ngomong ke saya berapa bulan yang lalu, Pak Bowo, tidak mungkin swasembada Indonesia itu. Sungguh ngomong ke saya, tidak mungkin swasembada. Amran itu hati-hati. Amran itu kadang-kadang banyak janjinya saja. Tapi hari ini, saudara-saudara sekalian, saudara Andi Amran Sulaiman, saya beri bintang jasa utama. Wah, ini juga nih teman-teman ya, apresiasi yang begitu luar biasa dari seorang Presiden Prabowo kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Karena memang kinerjanya ini bagus banget nih, ya kan? Ini begitu luar biasa usaha beliau bersama dengan Wamentan begitu ya, Sudaryono, untuk ketahanan pangan nasional. Dan ini bukan hasil kerja gara-gara omon-omon doang loh. Ini beneran beliau ini berusaha semaksimal mungkin
mungkin teman-teman. Target swasembada beras yang awalnya dipatok pada 2029 bahkan bisa terwujud lebih awal di 2026 ini. Gila kan? Big applause ya. Ini moga-moga nih Indonesia ini beneran aman banget sampai ke depannya lagi teman-teman. Sampai bahkan Pak Prabowo sudah tidak jadi presiden lagi, masih aman. Amin, ya kan? Oke, kalau kita swasembada pangan, kenapa beras masih mahal? Kenapa daging masih mahal? Kenapa ini masih mahal? Barangnya ada kok jadi mahal gitu. Stok beras 5 juta ton, tapi harga masih Rp13.700. Ada aja yang protes. Ini bukan gagal kebijakan, ini deliberate trade-off. Dan itu keputusan yang tepat secara ekonomi. Yang nanya, kok stok melimpah tapi mahal, itu keliru framingnya. Betul. Harga beras tinggi bukan karena kegagalan produksi, tapi karena pemerintah menetapkan kebijakan floor price beras yaitu Rp12.000 per kilo. Betul. Ini bukan bug, ini fitur. Bayangkan kamu petani. Panen raya, beras membanjiri pasar. Betul. Kalau dibiarkan pasar bebas, harga gabah anjlok, kamu rugi. Betul dong. Siapa yang mau tanam tahun depan? Tidak ada. Betul. Swasembada bubar. Floor price adalah price support mekanis. Negara jamin petani tidak rugi demi keberlanjutan produksi jangka panjang. Betul. Nilai tukar petani sekarang tembus 125, tertinggi dalam 7 tahun. Serapan gabah bulog naik 790% dalam 1 tahun. Mantap sih. Petani untung, produksi naik, stok aman. Betul. Itu namanya producer welfare gains yang nyata. Jadi trade-off-nya jelas, konsumen bayar sedikit lebih mahal, tapi petani tidak bangkrut, dan kita tidak impor beras. Kalau mau harga murah tapi impor lagi, silakan. Tapi itu artinya kita kembali bergantung pada pasar global. Betul. Nah, itu dia strategi yang sangat-sangat luar biasa dari pemerintahan Prabowo Gibran, teman-teman ya. Bisa banget swasembada beras ya di tengah gonjang-ganjing dunia. Tapi di sini tadi di awal tadi ada saja politisi dari Banteng ya yang protes nih. Ini katanya swasembada pangan, tapi kok pada kenyataannya yang namanya beras ini masih mahal di pasaran. Ini katanya swasembada beras, tapi kok harganya masih mahal aja, gimana ini, bla bla bla. Ya, diprotes. Ternyata ya dari pemerintah ini mengatakan karena kita ini sudah stop impor, kita ngambil beras ini untuk pangan nasional dari para petani Indonesia. Dan ada harga dasar yang sudah ditetapkan sama pemerintah supaya apa? Ya supaya petani nggak rugi, ya kan? Nanti kalau misal kita hargain sangat-sangat murah, misal nih 5.000 per kilo, ya kan? Ya mau diar petaninya, rugi dong, ya kan? Ya kita tuh harus apa ya teman-teman, mikirin para petani juga begitu. Gimana mereka susahnya ya nanam padi. Gimana mereka susahnya ya memelihara supaya yang namanya padi itu bisa jadi beras. Prosesnya itu panjang. Dan dari Mentan pun ya ini berkolaborasi dengan para petani ya menjaga harga ya supaya petani kita tuh tidak rugi dan gak kapok untuk nanam lagi. Di seterusnya lagi. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan egois lah ya. Maunya semurah-murahnya lah. Kasihan para petani kita dong kalau begitu. Ya udah impor aja, murah, tapi ya balik lagi kita jadi ketergantungan akan impor, ya kan? Nggak selesai masalahnya. Gimana guys kalau menurut kalian ya? Apakah kita patut mengapresiasi kinerja pemerintah ya Kementan atau gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kita lihat negara tetangga lagi krisis gede loh ya. Bayangin kita masih aman, kita masih swasembada malah. Mantap jiwa kan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe juga channel Perspektifnya. Share video ini sebanyak-banyaknya juga di grup-grup WhatsApp supaya makin banyak yang tercerahkan. Terima kasih sudah nonton Perspektif sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.